kepada kita. Nah, ya, jadi ada seorang dosen saya, Pak Daniel Tanusaputra, mengatakan, jadi kecenderungan yang ada itu pria yang menikmati seks, sedangkan wanita itu yang melayani saja. Nah, padahal yang sebenarnya adalah wanita pun boleh menikmati seksualitas. Karena memang seks itu memang adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ya, saya coba untuk, terima kasih anak saya sudah membantu. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 23 sampai 25 saya membacakannya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, jadi ayat-ayat firman Tuhan, Alkitab bicara tentang masalah seksualitas sangat banyak sekali, ya, di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bicara tentang masalah seksualitas. Memang di masa-masa lalu, ya, tahun 1600-an begitu, seks itu dianggap tidak ada. Orang tidak bicara masalah seks, dianggap tabu, ya. Tapi di masa sekarang segala-galanya itu dikaitkan dengan seks, ya. Kalau melihat produk-produk yang tidak ada hubungan dengan seksualitas, di situ dimasukkan unsur-unsur seks juga. Jadi kita melihat sekarang segala-galanya seks. Kalau dulu adalah itu tabu. Jadi seperti bandul yang dari satu sisi ke sisi lain. Nah, maksudnya kita adalah orang Kristen, bagaimana kita boleh punya posisi yang kita menghargai seks ini anugerah Tuhan, tetapi kita juga meletakkannya di atas kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Nah, saya mau menambahkan, pada awalnya saya ingin membagikan ini adalah saya mendengarkan Focus on the Family, di mana dialog ini oleh Julie Slattery, ya, dalam tanya jawab itu, ya, Bapak Ibu tolong untuk apa itu boleh mute ya, yang apa itu namanya ini boleh tolong di mute yang. Jadi Julie Slattery ini menceritakan dalam bukunya God, Sex and Your Marriage, ya, oleh dia menulis yang keluar pada tahun 2022 ini, dia menceritakan bagaimana membangun seks yang hebat. Nah, saya sebetulnya ingin membagikan buku ini, tetapi saya nggak bisa dapat karena bukunya masih baru, ya. Jadi saya akhirnya pakai buku yang ini, ya, yang sekarang ini saya rencana bagikan. Nah, ini beliau ya, saudara sekalian. Ini beliau, Julie Slattery itu. Nah, dia bilang untuk mendapatkan seks yang hebat, ya, mempunyai kehidupan seks yang hebat, perlu adanya kesetiaan. Jadi dia mengatakan tidak mungkin ada kehidupan seks yang hebat tanpa kesetiaan. Kesetiaan ini menyangkut karakter, ya, karakter kehidupan yang kudus, yang setia, tidak hanya bicara masalah tidak punya will atau pill, tapi kesetiaan di dalam arti bahkan di dalam pikiran pun tidak ada perselingkuhan secara pikiran, perasaan. Jadi betul-betul murni setia dengan pasangan kita yang kita nikahi. Yang kedua, dia mengatakan untuk membangun seks yang hebat itu perlu ada keintiman, ya, intimate knowing, yada, yaitu bahasa Ibraninya. Jadi di situ yada ini adalah gambaran pengenalan yang mendalam. Pengenalan yang mendalam terhadap pasangan kita. Ya, jadi keintiman itu bicara masalah
mengenal. Ya, jadi bukan sekedar tindakan hubungan seks, tapi bagaimana terjadi keintiman, pengenalan yang mendalam terhadap pasangan. Kebutuhan-kebutuhan dia, pergumulan-pergumulan dia, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dia, ya. Jadi di dalam pengenalan yang mendalam ini, ya dalam keintiman ini, seks itu bisa dibangun dengan baik, ya. Contoh ya saudara sekalian, misalnya orang itu capek, ya suami bisa membantu mengambil tanggung jawab, membersihkan rumah atau membantu pekerjaan rumah sehingga lebih punya energi untuk hubungan seksual misalnya, ya. Nah, kemudian kasih yang berkorban, ya, sacrifice, ya, love sacrifice, kasih yang berkorban, ya. Jadi dalam masalah seksualitas ini, kalau mengingat tadi kisah seseorang, ada wanita yang vaginismus sampai bertahun-tahun tidak bisa berhubungan seks setelah menikah, saudara bisa bayangkan betapa tidak mudahnya seorang laki-laki dan wanita menerima keadaan seperti itu. Ketika mereka sudah putus asa, yang wanita menerima apa adanya, tapi ternyata ya pengorbanan si laki-laki tidak sia-sia, ternyata Tuhan menolong, akhirnya masalah vaginismusnya bisa tersembuhkan. Nah, saudara sekalian, jadi memang kalau mau dikatakan, ya, Julie Slattery mengatakan hubungan seks laki-laki dan perempuan, suami istri itu nggak ada yang cocok. Kenapa nggak ada yang cocok? Karena memang perbedaan yang besar, ya. Kebutuhan salah satunya adalah misalnya kebutuhan laki-laki tentang seks itu, laki-laki itu katanya berpikir seks itu setiap 17 detik, ya. Ada yang mengatakan begitu, ya, 17 detik itu pikiran seks bisa masuk, ya. Tapi kalau wanita bisa 17 hari baru pikiran seks itu bisa masuk, atau 17 bulan, yaitu gurauannya, ya. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, bahwa laki-laki lebih sering memikirkan seksualitas, masalah seks, wanita lebih jarang, ya. Jadi sehingga makanya laki-laki memang lebih banyak membutuhkan, ya, karena memang ada hormon testosteronnya, ya. Dia sel spermanya itu di dalam skrotum itu terpenuhi setiap berapa hari, ya, 3 hari begitu udah penuh dan butuh untuk dilepaskan, ya, 2-3 hari. Nah, itu saudara sekalian, ya. Nah, kemudian sehingga ketika tidak cocok itulah maka dibutuhkan kasih yang berkorban, ya, kasih yang berkorban, baik dari laki-laki maupun dari wanita. Kemudian yang berikutnya adalah perayaan yang penuh sukacita. Nah, jadi artinya joy in celebration. Artinya hubungan seks itu adalah joy in celebration, itu artinya perayaan, ya, dan sukacita. Kenapa sukacita? Ya karena boleh menikmati anugerah Tuhan ini bersama-sama, ya. Menikmati anugerah Tuhan yang indah, yang ya Pak Stephen Tong bilang bahwa memang kenikmatan yang terbesar itu ada di dalam hubungan seks, ya. Lalu kemudian kehebatan Tuhan menciptakan kita manusia ini, posisi seksualitas yang luar biasa itu ada pada manusia, ya, saling berhadapan begitu, dan bisa posisi yang terbaik. Hewan tidak ada yang bisa memiliki seperti itu, ya. Nah, saudara, perayaan seks sukacita ini diibaratkan saudara sekalian seperti manusia yang beribadah kepada Tuhan, ya. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, kita meninggalkan segala pergumulan kehidupan kita, ya. Kita tinggalkan semua di belakang dan kita beribadah dengan sukacita tanpa memikirkan pergumulan-pergumulan kita. Seks itu seperti itu juga. Biarlah kita boleh merayakan hubungan seksualitas dengan pasangan kita dengan satu sukacita. Nah, ini yang dibagikan oleh Julie Slattery di dalam bukunya yang terbaru, ya, kesetiaan, keintiman untuk mengenal,
kasih yang berkorban, dan perayaan yang penuh sukacita. Saya pikir ini persis ya, kalau kita mau sukses di dalam kehidupan mengikut Tuhan, dibutuhkan kesetiaan, kalau saya pikirkannya. Tidak mungkin Tuhan senang, saudara sekalian, ketika kita tidak setia, misalnya kita memikirkan uang lebih dari segala-galanya, tentu Tuhan tidak suka ya. Nah, seperti itulah ketika kita boleh setia dengan pasangan kita. Lalu keintiman yang dalam, Tuhan juga ingin di dalam kita beribadah kepadanya, kita punya pengenalan yang mendalam. Kemudian kasih yang berkorban. Ya, Tuhan sudah berkorban untuk kita, kita pun juga berkorban buat Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam melayani Dia, mengasihi Dia, bahkan dalam kehidupan yang tidak mendapatkan jawaban, doa-doa yang tidak kita dapatkan, kita tidak dapatkan jawaban dalam doa-doa kita. Dan perayaan yang penuh sukacita. Ini saya melihat gambaran itu untuk supaya kita boleh mengingat ya. Oke, sekarang kepada buku yang kita akan bicarakan adalah dari ini ya. Saya akan bicara secara cepat, nanti saudara boleh memberikan masukan-masukan ya. Nah, kebutuhan seks pria itu adalah kepuasan bersama, koneksi, ketanggapan istri, inisiatif istri ya, atau ini bahasa lain inisiasi ya, dan penegasan, afirmasi ya. Kita akan lihat kalau kebutuhan seks wanita adalah afirmasi ya, penegasan, koneksi, sentuhan non seksual, keintiman spiritual, keintiman rohani begitu ya. Lalu romantis. Jadi Dr. Gary Rosbeck dan Barbara ini dalam bukunya yang dia tuliskan The 5 Sex Needs of Men and Women, mereka membuat penelitian sekitar 600 sampai 700 pasangan. Ya, jadi ini penelitian mereka 600 sampai 700 pasangan dan ini hasil-hasil penelitiannya ya. Berapa itu harganya saya tidak tahu, bisa lihat nanti di Google ya. Oke, saya lanjutin dulu. Itu tentang afirmasi, ini peneguhan ya. Peneguhan itu bicara tentang hubungan emosi dan rohani. Jadi peneguhan itu misalnya, oh kamu baik ya, kamu sangat senang sekali bisa melihat kamu sangat memberkati, hubungan seks dengan kamu sangat enak begitu ya, atau hal-hal yang baik ya. Jadi ini kita melihat kebutuhan seks dari laki-laki dulu ya. Nah, koneksi itu saya terhubung ini yang wanita dulu ya. Saya terhubung dengan suami saya, keterhubungan ya. Saya terhubung dengan suami saya ketika dia mau pergi sama-sama saya. Dia mau datang lihat saya lalu hanya mengatakan aku mencintaimu, aku memikirkanmu. Nah, keterhubungan itu bisa tercipta seperti itu ya. Saya merasa terhubung dengan suami saya ketika dia bertanya kepada saya hal apa yang saya bisa doakan. Nah, ketika dia berbagi dengan saya apa yang tentang Tuhan ajarkan dalam hidupnya. Jadi ini bicara keterhubungan ya, koneksi. Kami terhubung dengan menyentuh dan melakukan aktivitas bersama ya, seperti nongkrong, ngerjain tugas sama-sama, jalan bareng di toko bahan makanan, menonton televisi, bisa olahraga sama-sama, bicara sama-sama, itu keterhubungan ya. Ada seorang terapi seks Kristen yang bernama Clifford and Joyce Penner, dia mengatakan bagi wanita seks adalah pengalaman total tubuh dan total pribadinya. Baik untuknya ketika suami memperhatikan siapa dia, bukan hanya bagian seksualnya. Nah, ini seorang terapis seks ya mengatakan kalau wanita itu
keterhubungan secara utuh, bukan hanya organ intimnya saja, tetapi pengalaman total, ya, keseluruhannya. Jadi menyentuh rohani, menentu perasaannya, gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan yang berikutnya dari yang wanita adalah yang pertama itu afirmasi, ya. Afirmasi itu peneguhan-peneguhan, kata-kata peneguhan. Kemudian koneksi, yang kedua koneksi. Kemudian yang ketiga sentuhan non-seksual. Sentuhan non-seksual itu berarti sentuhan yang tidak bersifat mengarah hubungan intim. Dalam survei ini penulis, lebih dari 59% wanita menempatkan sentuhan non-seksual sebagai kebutuhan seks teratasnya. Jadi, sentuhan non-seksual merupakan kebutuhan seks. Ya. Kalau laki-laki kan kebutuhan seks itu ya sudah berkaitan dengan ke arah hubungan intim. Tapi wanita ternyata bicara sentuhan non-seksual. Kesampingkan kebutuhan kita dengan tidak menuntut, dengan melayaninya, tetapi dengan melayaninya melalui penegasan afirmasi tadi, ya, kata-kata yang meneguhkan, ya, kamu cantik, masakanmu enak, terima kasih sudah merawat anak-anak, ya, koneksi, ya, keterhubungan tadi, ya, kebersamaan tadi, ya, lalu sentuhan non-seksual. Bagi seorang wanita, seks yang hebat terjadi dalam konteks dipeluk, tertawa bersama, merasa diterima, dan berbagi perasaan. Keintiman emosi ini sangat memuaskan bagi seorang wanita. Nah, ini mungkin buat pria-pria kadang-kadang kita nggak memahami, ya, karena ini beda, ya, kebutuhan seksualnya beda, ya. Bagi kita pria-pria, ya, ini bukan kebutuhan seks kita soalnya, ya, makanya disinilah seringkali ketika wanita tidak mendapatkan kebutuhan seksnya, dia sulit juga melayani kebutuhan seks laki-laki, ya, karena laki-laki tidak memahami kebutuhan seks dari wanita. Nah, kemudian wanita mengatakan, aku butuh banyak kasih sayang. Bahkan sebelum aku bisa memikirkannya, dia membutuhkan untuk berinvestasi dalam diriku sebelum seks terjadi. Ya, investasi dulu, ya, telepon ke rumah, lalu mendapat ciuman di pipi, ketika baru bangun pagi, dapat pelukan hangat setelah dia pulang kerja. Nah, dia itu namanya investasi, ya. Atau yang lain lagi, ada seorang namanya Kevin Leman membuat buku Seks Dimulai dari Dapur. Yang artinya sebetulnya hubungan seks itu bukan waktu di kamar tidur, tapi jauh-jauh waktu, ya, mulai dari dapur itu sudah bisa dikatakan sudah memberikan pendahuluannya, gitu. Tentu itu berbeda sekali lagi dengan pria, ya. Nah, ketika Anda bertanya tentang istri Anda hari ini, ketika Anda khawatir tentang kesehatannya, Anda berterima kasih kepadanya untuk semua yang pekerjaan dia lakukan, ketika Anda memberitahu bahwa dia tertarik, bahwa dia terlihat baik, nanti ini menjadi foreplay buat wanita, ya. Dan secara alami dia akan ingin menjadi dekat dengan suami secara fisik. Jadi ini buat wanita sangat penting. Lalu kenapa ketiga kebutuhan seks ini, penegasan, koneksi, non-seksual, sentuhan begitu penting bagi wanita? Ya, secara cepat, ya, ini membantu membangun kepercayaan, membantu ingin menyenangkan suaminya, memutar motor seksual wanita, ini mencairkan ketegangan dan stres bagi kedua pasangan, ini mengarah kepada hubungan kimiawi yang positif dalam hubungan.
dan ini menjaga tetap sehat secara fisik dan emosional ya. Nah, intinya di sini saudara sekalian ya. Seorang wanita menanggapi pria yang menjaga hatinya. Ini sebenarnya kata kunci di sini ya. Seorang wanita itu akan meresponi pria yang menjaga hatinya. Nah, ini kadang-kadang pria-pria tidak mengerti ya. Ternyata menjaga hati wanita ini, saya pun juga belajar juga di sini ya, bahwa ternyata menjaga hati wanita ini merupakan kuncinya ya. Kata kuncinya ada di sini ya. Oke. Saat di rumah sisihkan waktu bersama-sama ya, lakukan sesuatu yang kita sukai. Ini bicara masalah menyentuh hati wanita ini ya, jalan-jalan, menonton video, bermain game, memasak, berbicara sambil berpegangan tangan. Sentuhan itu bisa dilakukan ya setidaknya 5 kali dalam satu hari. Orang yang sehat itu sentuhannya 8-10 kali ya. Misalnya berciuman, berpelukan, berpegangan tangan, semuanya sehat menyentuh ya. Pasangan yang terhubung secara fisik dalam beberapa cara setiap hari akan berhubungan seks lebih sering. Nah, ini tulisan yang diberikan ya. Kalau semakin kita memberikan sentuhan, ya maka hubungan seks itu bisa lebih sering dinikmati. Kita bisa menanyakan pada istri, apa yang saya bisa bantu, bagaimana bisa mengurangi tingkat stres kamu ya. Mungkin bisa bantu dengan mencuci piring dan melipat cucian ya. Ini bicara hati ya. Mengambil beberapa komitmen wanita dapat mengangkat beban besar dari pundaknya untuk menolong energi. Wanita punya energi untuk berbagi secara seksual dengan suaminya ya. Kalau dia capek, ini masalah yang utama untuk wanita menjadi sulit untuk berhubungan seks dengan pasangannya. Nah, kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah keintiman spiritual. Ya, jadi saudara sekalian, keintiman spiritual ini sangat dibutuhkan. Jadi ternyata kebutuhan seks wanita itu menyangkut keintiman spiritual, ya, keintiman rohani. Wanita sangat serius tentang keintiman rohani dengan suami mereka. Dalam penelitian itu mereka menempatkan 58% menempatkan sebagai kebutuhan seks yang teratas. Nah, makanya sangat baik sekali seorang wanita menikah dengan pria yang cinta Tuhan ya, secara kerohanian baik. Tentu ini memuaskan secara seksualitasnya ya, karena itu merupakan bagian dari kebutuhan seksnya. Begitu juga sebaliknya tentu ya. Cari sama-sama cinta Tuhan. Dalam bukunya Making Love Last Forever, Gary Smalley menulis tentang menemukan kekuatan untuk tetap mencintai. Jadi mengapa perjalanan spiritual begitu penting? Peneliti pernikahan menemukan hubungan yang erat antara kerohanian seseorang, ya, perjalanan kerohanian seseorang dengan kepuasan seseorang dalam pernikahan. Ya, sekalian kalau kita puas ya dengan Tuhan, maka tentu saya melihat kehidupan kita ini tidak akan menuntut banyak kepada pasangan. Kita akan lebih banyak fokus memberi. Ya. Tapi kalau manusia yang tidak punya kerohanian yang dekat dengan Tuhan, tentu dia tidak akan bisa dipuaskan dengan apapun, termasuk seks. Saudara bisa bayangkan Raja Salomo itu punya 700 istri, 300 gundik. Dia mengatakan semua sia-sia. Ya. Nah, saya pikir kepuasan dengan Tuhan, ketika kita puas dengan Tuhan, Tuhan dipermuliakan di dalam kepuasan kita dengan Tuhan. Howard McMahon, Scott Mann, dan Stanley melaporkan ya bahwa agama bermanfaat, berdampak pada pernikahan. Mereka menulis bahwa pasangan religius lebih kecil kemungkinannya untuk bercerai. Ini hasil penelitiannya. Menunjukkan tingkat kepuasannya agak lebih tinggi
rendah tingkat konflik, dan lebih tinggi dalam komitmen. Maksudnya komitmen dalam pernikahan. Ya, itu bicara bisa sisihkan waktu di dalam berdoa bersama-sama dalam seminggu, ya. Waktu di dalam mobil, bisa berdoa bersama-sama, ya. Tentu berdoa sambil nyetir begitu ya, bisa sambil ngobrol, sambil mendoakan. Bisa bicarakan tentang Tuhan, suami istri bisa bicarakan tentang Tuhan yang telah menjawab doa-doa kita. Ya, atau memulai beberapa menit doa dalam hati. Saat bersama istri Anda, kita bisa memeluk dia dan berdoa supaya Tuhan memberkati dia, supaya dan kita bisa bersyukur atas pasangan kita. Nah, kebutuhan berikutnya dari wanita adalah romans, ya, percintaan romantis. Ini kebutuhan wanita. Ya, kita nggak ada di dalamnya, ya, kita nggak terlalu membutuhkan. Ini wanita yang membutuhkan. Jadi ada 53% wanita menempatkan kebutuhan romantis ini sebagai kebutuhan seks teratas. Ya, ini di dalam 600 sampai 700 pasangan tadi, ya. Ini 53% wanita menempatkan romans. Romans itu apa? Romans itu adalah tindakan-tindakan yang laki-laki itu, sebentar ya. Jadi romantis itu adalah tindakan-tindakan yang kita pria-pria nggak usah disuruh, tapi dia melakukannya. Jadi misalnya buka pintu mobil, ya, membawakan tasnya. Jadi pria itu mengetahui pikiran wanita istilahnya. Jadi melakukan segala sesuatu yang dia tidak minta tapi kita lakukan. Itu gambaran romantis seperti itu. Saya harus mengakui saya banyak lemah di situ, ya. Kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak melakukannya. Jadi makanya istri saya mengatakan saya bukan orang yang romantis, gitu ya. Dan saya belajar bagaimana menjadi romantis. Nah, dari para suami kita itu disurvei 50% mengatakan hal yang paling romantis dilakukan istri mereka melibatkan seks. Nah, kalau pria itu ya 50% ya tentang seks, ya. 25% ya melibatkan makanan, 25% ya melakukan sesuatu bersama-sama. Dari para suami ini, ya. Seorang istri merasa romantis ketika suaminya melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia peduli kepadanya dan memikirkannya. Panggilan telepon, kasih catatan, kejutan, ya, surprise, sesuatu yang tidak biasa di hari biasa, ya, ngomong-ngomong, megang tangan, menciumnya setiap pagi, ya. Nah, romantis itu adalah jembatan antara seks, cinta dan seks, ya. Jembatannya itu romantis. Jadi apa itu romantis? Cinta itu adalah perasaan, romantis adalah cinta dalam tindakan, begitulah, ya. Ini bicara perasaan cintanya, ya. Romantis adalah sesuatu yang Anda lakukan untuk mengekspresikan cinta yang kita rasakan. Bagaimana kamu melakukannya itu? Kuncinya ya mengenal istri kita, ya. Kalau istri kita misalnya dia nggak suka bunga, ya jangan dibelikan bunga, ya. Kalau dia sukanya emas, kalau kita punya uang ya belikan emas. Kalau dia nggak suka emas juga, misalnya dia hanya suka diajak jalan-jalan gitu, pergi Alfamart, Indomart, ya sudah, pergi ke Alfamart, Indomart, beli es krim yang murah begitu, ya. Ya. Nah, ini ide-ide yang diberikan, ya, oleh Gary Rosberg, ya, dan Barbara, ya. Puji pasangan tiap hari, nggak usah bayar nih saudara sekalian, ya. Luangkan 20 menit tanpa gangguan bersama-sama, ya. Kunjungi dia di siang hari, lakukan satu gerakan kecil, ya, sentuh dia apa begitu, ya. Ucapkan I love you
setidaknya 3 kali ya. Ini bagus ya saudara sekalian ya. Bangun pagi, good morning, I love you. Kalau mau meninggalkan, goodbye, I love you. Kalau malam mau tidur, good night, I love you. Ini bisa. Saya belajar menerapkannya, baru belajar. Terima pasangan Anda untuk sesuatu. Oke ya, saya ini terima pasangan kita apa adanya ya. Carilah konsep romantis ya di koran begitu. Luangkan waktu ekstra berciuman selama tinggal. Ada seorang ahli yang coba membuat perkataan, coba berikan ciuman yang dalam, yang hot dengan istri kita. Kalau setiap ada kesempatan gitu ya. Ini seorang ahli yang mengatakan begitu. Kalau mingguan bawa pulang satu hadiah yang tak terduga, bagikan beberapa bentuk keintiman fisik, berbagi sepanjang sore, bagikan 2 wawasan yang Anda peroleh, tulis setidaknya 1 catatan kecil, kirimkan sesuatu ke pasangan Anda, bercinta, dan rencanakan sesuatu yang istimewa untuk akhir pekan yang mendatang. Ini yang di bulanan ya, bisa seperti ini ya. Oke. Kemudian kita melihat ke seksualitas, kebutuhan seks pria. Kita melihat apa aja kebutuhan seks pria ini, yaitu kepuasan bersama. Ternyata pria-pria ini suka kalau dia tidak hanya puas secara dirinya, bisa orgasme, tetapi dia juga akan sangat senang kalau istrinya juga bisa mengalami orgasme bersama-sama dengan dia, mengalami kepuasan seks bersama-sama. Jadi kadang-kadang wanita tidak mengetahui ya, ini menjadi kebutuhan pria juga ya. Ada seorang wanita yang, oh ya, begitu ya. Nah, karena mereka tidak mengerti ada kebutuhan pria yang seperti itu ya. Ini hasil dari penelitian yang ada ya. Jadi ada lebih dari 67% pria yang menanggapi survei mencantumkan kepuasan bersama sebagai kebutuhan seks utama mereka ya. Jadi pria-pria juga ingin pasangan mengalami kepuasan seksual. Neil Clark Warren, seorang penulis buku Kristen ya, dia menuliskan kehidupan seks yang memuaskan tidak sepenuhnya tergantung pada orgasme, sementara hanya 29% wanita yang dilaporkan selalu mengalami orgasme saat berhubungan seks, dibandingkan dengan kalau laki-laki 75%. Nah, persentase perempuan dan laki-laki yang menemukan kehidupan seks mereka sangat memuaskan secara fisik dan emosional ini hampir sama, 40% ya. Ini gambaran yang ada sekalian ya. Jadi memang kebutuhan seks itu tidak selalu lancar, tidak selalu seperti yang diharapkan. Nah, berikutnya adalah kebutuhan pria adalah connection ya, keterhubungan sama dengan yang wanita ya. Tidak ada yang membuat pria merasa lebih dekat dengan istrinya selain terhubung secara fisik dan emosinya. Sebab 66% pria menempatkan koneksi sebagai kebutuhan seks teratas. Ya. Jadi ini menghubungkan di dalam kamar tidur saja cukup jelas itu hubungan seks, tapi menunjukkan bahwa koneksi pria dan wanita, pria juga membutuhkan ada keterhubungan satu dengan yang lain ya. Nah, ini hal yang menarik di sini sekalian ya. Ternyata cara membuka emosi suami itu adalah dengan cara memuaskan kebutuhan fisiknya akan seks. Jadi ternyata saudara sekalian ya, dalam sebuah pengalaman seseorang wanita, ada seorang suami yang sulit cerita pergumulan. Tapi kemudian ketika suaminya meminta untuk hubungan seks, wanita itu melayani dengan sangat baik, dan setelah itu pria ini mencurahkan pergumulan isi hatinya secara mendalam. Dan itu memuaskan kedua belah pihak. Karena wanita butuh sharing dari suaminya. Nah, jadi kadang-kadang untuk membuka emosi suami, seks dulu maju begitu ya. Nah, ini kadang-kadang
Kalau istri bisa mengerti ini, tentu sangat baik sekali ya. Pelepasan seksualitas, ya maksudnya orgasme, pelepasan sperma itu ya, membantu untuk terbuka lebih terbuka secara emosional. Pikiran lebih jelas ya, lebih ringan, lebih tenang, rileks ya. Karena di sini hormon oksitoksin, hormon yang sangat baik itu ya, perasaan senang, hormon dopamin itu keluar di dalam otak setelah terjadi hubungan seksual gitu ya. Jadi itu sangat menyehatkan. Yang berikutnya adalah responsiveness atau respons daya tanggap. Jadi seorang pria senang kalau pasangannya itu mempunyai respons ya. Saya pernah mendengarkan kisah dari seorang wanita ya, ketika mereka berhubungan suami istri, lalu suaminya itu diem saja, ya, enggak mau, maksudnya tidak mau respons apa-apa. Kemudian suaminya mengajak ngomong sama dia. Boleh enggak saya ngomong? Ya, setelah hubungan seks itu ya. Saya itu tidak suka kalau kamu waktu hubungan seks itu diem saja. Ya. Seperti maaf ya, seperti gedebok pisang gitu loh. Seperti apa namanya? Pohon pisang ya, anunya pohonnya itu. Jadi enggak ngapa-ngapain. Saya ingin kamu ada responsifnya, kamu ada tanggapannya gitu. Ya, saya pikir sangat baik itu boleh diungkapkan ya. Karena itu merupakan kebutuhan dari pria. Saya juga terus terang baru mengerti ini ya. Tanggapan sangat penting buat suami ya, mencapai 63% dari survei yang diberikan. Seks adalah cara pria merasa dekat. Jadi buat kami pria-pria, dengan berhubungan seks itu kami belajar mencintai ya. Merasa dicintai, belajar merasa dekat karena seks itu. Ya. Nah, di sini memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau pria memberikan cinta untuk dapat seks, wanita itu memberikan seks untuk dapat cinta. Tentunya kalau di dalam konteks pernikahan sangat baik. Kalau di luar pernikahan sangat merusak ya. Oke, ini ketika seks pria itu ditolak ya oleh istri untuk berhubungan seks, pikiran pria itu bisa menjadi irasional ya. Dia bisa berpikir yang salah. Misalnya, oh istri lebih peduli kepada anak-anak daripada saya. Saya itu membuang waktu aja buat dia. Jadwalnya dia lebih penting baginya daripada saya. Mungkin saya ini kekasih yang malang atau jelek ya. Ya, bisa pikiran-pikiran itu bisa muncul dari seorang pria. Nah, Kevin Lehman dalam bukunya yang sangat bagus ya, Sheet Music, mengatakan seorang pria yang terpenuhi secara seksual mendorong untuk bekerja, mendorong untuk bisa berpikir bahwa saya sangat senang menikah dengan wanita ini. Pikirannya sangat positif sekalian. Saya sangat senang menikah dengan istri saya. Saya menjadi orang yang paling bahagia dalam hidup ini ya. Karena saya mendapatkan istri yang melayani saya. Lalu waktu pulang dia berpikir, hal istimewa apa yang saya dapat lakukan untuk istri saya malam hari ini? Ya, jadi pria yang sudah terpenuhi kebutuhan seksnya berpikirnya bisa seperti ini. Nah, seorang penulis juga namanya Sonti Feldhan dalam bukunya ya khusus wanita, dia mengatakan jika Anda merespons secara fisik tapi melakukannya hanya untuk bertemu dengannya, kebutuhan tanpa berelasi, Anda tidak benar-benar memenuhi kebutuhannya. Jadi nikmatilah karunia intim Tuhan, ya seks itu, dan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya menurut saya senang dengan kata-kata nikmatilah karunia intim Tuhan. Jadi saudara,
Tuhan itu memang menciptakan seks. Tuhan ingin kita menikmati seks. Tuhan ingin kita menikmati seks yang hebat. Karena memang seks bukan hanya untuk orang punya anak saja, itu luar biasa. Kita melakukan prokreasi bersama Allah, mencipta bersama-sama, ya. Tapi Tuhan juga ingin kita menikmati hubungan seks ini, karena hubungan seks ini sangat banyak manfaatnya, sangat memberkati, sangat membangun. Relasi ini bisa menjadi kuat, ya, akan melindungi pasangan. Nanti kita akan melihat berikutnya ini. Nah, ingat bahwa respons seks pria dengan wanita berbeda, ya. Seorang istri kalau menawarkan kepada suaminya, ayo mau hubungan seks, suaminya itu langsung menjawab iya, meskipun istrinya belum menyelesaikan pertanyaannya. Kenapa? Karena suami atau pria lebih banyak memikirkan tentang seks dibandingkan wanita, ya, karena masalah hormon testosteron apa itu, ya. Kalau wanita lebih jarang memikirkan tentang seks, ya. Makanya ketika si wanita kalau ditanya sebaliknya, dia akan berpikir lebih lama dulu, ya. Tentu ini beda dengan kisah-kisah dongeng Hollywood, ya, yang dimana wanita segera memberi respon terhadap tampilan yang menggoda. Makanya ini dongeng, ya. Makanya pornografi itu menipu, ya. Jadi bahaya sekali kalau kita memakai pornografi di dalam pernikahan. Itu sangat merusak. Dalam sebuah penelitian American Medical Association menuliskan bahwa 40% wanita berusia 18-59% melaporkan bahwa mereka mengalami disfungsi seksual, ya, membawa mereka kehilangan keinginan untuk bercinta. Saudara, ketika manusia memang mengalami ada masalah dalam trauma-trauma seksual, ya, sehingga wanita sulit berhubungan seks, tentu di situ butuh pengorbanan wanita pria untuk mungkin retreat dulu, menolong wanita boleh dikonseling, pergi ke dokter, mendapatkan penyembuhan, ya. Seperti masalah vaginismus, saudara sekalian, ya. Sangat tidak mudah. Seorang yang vaginismus itu waktu suaminya mau berhubungan seksual, ya, dia tiba-tiba kakinya bisa menendang, gitu, ya. Nah, itu jadi sangat tidak mudah. Nah, apa yang terjadi, saudara, ketika kebutuhan seks suami tidak terpenuhi? Dia akan merasa ditolak dan bereaksi dalam beberapa cara. Ya, dia menarik diri secara seksual dan emosional. Dia menjadi marah dan penuh penolakan. Ya, ini yang terjadi, ya, ketika kebutuhan seks tidak terpenuhi, ya. Saya tentu mengalaminya, ya, tentu saudara sekalian, ya. Ketika seks tidak terpenuhi itu perasaan marah bisa muncul, ya. Banyak emosi yang melewati gerbang kemarahan, ya, takut, frustrasi, lekas marah, kesedihan, penolakan, sakit hati. Nah, semuanya diekspresikan melalui kemarahannya. Ya, kemarahan bisa macam-macam, ya, kata-katanya menyakitkan, sikapnya tidak kerjasama, ya, bisa macam-macam ekspresinya. Kemarahan ini bisa muncul dalam bentuk isolasi, kebencian, kepahitan, dan depresi. Nah, seorang pria yang tidak mendapatkan kebutuhan seksnya, dia juga rentan terhadap godaan seksual. Saya senang dengan cerita seorang rekan dalam kelompok kecil kami. Saya sudah izin, ya, dia boleh cerita. Kalau dia mau keluar kota, ya, istrinya itu langsung ambil inisiatif. Ayo, kita hubungan seks suamiku, gitu, ya. Karena konsepnya supaya kamu kalau skrotumnya kosong, itu kamu tidak akan mudah tergoda. Dan itu dilakukan. Jadi kalau suaminya kan sering kerja luar kota waktu itu, ya, istrinya berinisiatif mengajak hubungan seks karena dia sangat menyayangi suaminya dan tidak ingin kehilangan. Ya. Memang pernah di satu waktu suaminya digoda, ya, waktu di satu hotel di luar kota gitu, ada wanita yang mengetuk pintu kamarnya, ya, pakai istilah selimut malam. Bapak butuh selimut malam, gitu, ya. Tapi karena
seorang laki-laki ini sudah mendapatkan kebutuhannya, maka dia menolak, mudah sekali menolak ya. Kalau seseorang yang sudah dapat mobil BMW atau Mercy, saudara sekalian ya, gambaran pasangan kita ya, melihat bemo di pinggir jalan atau mobil jelek yang di pinggir jalan, dia nggak ambil. Ya, kalau makanya itu menjadi godaan kalau wanita pria tidak mendapatkan kebutuhan seksnya ya. Oke, kebutuhan berikutnya dari pria ya, kebutuhan seksnya adalah inisiatif. Jadi dia rindu wanita itu bisa punya inisiatif, ya, inisiatif dalam hubungan seks. Jadi tidak hanya dia saja, karena memang dalam realitas saudara sekalian memang harus diakui pria jauh lebih banyak berinisiatif karena memang kebutuhan pria dalam hal seks itu lebih besar ya, lebih banyak ya, harus diakui itu. Tapi sangat baik kalau wanita itu bisa berinisiatif ya. Ini ada sebuah kisah yang saya pernah dengar yang sangat memberkati. Ada pria yang mengalami kegagalan dalam bisnis. Kemudian istrinya itu datang dan mengajak hubungan seksual, dan betul itu memberikan semangat baru buat pria itu untuk berjuang kembali, berusaha kembali untuk dia berhasil kembali, dan memang dia bisa berhasil kembali ya. Ada kisah lagi seorang wanita yang menikah dengan pengacara ya. Dia lihat wanita itu tahu pergumulan daripada suaminya ini, ada masalah-masalah berat yang dihadapi ya di dalam sebagai pengacara. Lalu wanita ini ketika suaminya datang dia melayani, memberikan minuman. Kemudian dia setelah itu mengajak berhubungan. Ayo, ini ada hal yang lebih indah lagi. Ayo, dia mengajak hubungan seksualitas ya, mengajak hubungan seks. Nah, tentu itu sangat memberkati pria ya. Tentu hal seperti ini saudara sangat baik sekali diketahui oleh pasangan-pasangan muda ya. Tentu ini akan menolong sekali membangun kehidupan seks yang lebih baik ya. Ini yang saya anggap ya. Saya sendiri baru membaca buku ini, tapi saya berpikir ini bisa jadi berkat buat saya dan kita semua ya. Tapi bersyukur kalau di sini ada pasangan-pasangan muda atau di sini orang yang belajar pun nanti bisa tetap melihat ada materi yang bagus. Kevin Leman menulis sangat memuaskan secara emosional bagi seorang pria untuk memiliki istri yang tertarik padanya secara seks. Seorang pria adalah eksternal, ya, maksudnya lebih kepada bagian luar, ya. Ketika seorang wanita memegang bagian intim pria, dia lebih mudah langsung langsung bereaksi, ya. Jika Anda menginginkan seorang pria merasa diinginkan dan dibutuhkan, kata-kata tidak akan cukup. Tapi wanita perlu aktif secara seksual, ya. Ini yang saya lihat ya saudara sekalian. Jadi kalau wanita itu bicara hati yang utama, ya, pria lebih kepada fisiknya langsung ya. Itu akan membuka hatinya. Jadi di sini ada sebuah pengertian-pengertian yang perbedaan-perbedaannya. Nah, cara memenuhi inisiatif suami ya, suami yang ingin wanita bisa inisiatif. Ingat suami kita adalah makhluk seksual, hormati suami kita dengan menganggap serius kebutuhannya ya, berhubungan seks. Anggap saja adalah sukacita dan hak istimewa untuk menjadi orang yang dipilih Allah untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi saya beranggap saudara sekalian kalau kita bisa berpikir ya, kita ini sama-sama mau dipakai Tuhan. Nah, kita bisa dipakai sebagai alat Tuhan dalam satu bidang terkecil masalah seks adalah kita melayani pasangan kita. Ya, kita dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya, lihat diri kita sebagai makhluk seksual.
Ya, dari kita juga makhluk seksual ya. Jadi jangan menganggap bahwa wanita nggak perlu seks, yang perlu seks laki-laki. Itu anggapan yang salah, saudara sekalian. Kita juga makhluk seksual, yang wanita juga. Biar kita sama-sama mengekspresikannya ya. Sebetulnya saudara sekalian ada sebuah joke ya, saudara sekalian, ada sebuah joke bagaimana mengalahkan pria ya. Kalau pria itu punya kebutuhan seks misalnya lah ya, 3 kali dalam seminggu ya. Kalau wanita menambahkan 1 saja atau memberikan lebih daripada yang dibutuhkan oleh pria, maka pria itu akan angkat bendera putih. Artinya dia sudah nggak sanggup lagi ya. Dia akan menyerah gitu ya. Ini sebuah joke-nya begitu ya. Berikan 1 saja lebih dari yang dia butuhkan, ditambah 1, dia sudah menyerah sekalian ya. Kecuali yang baru menikah. Menolak menerima mitos tentang seks ya. Wanita sering dipercaya harus ada mood-nya dulu. Padahal ini mitos saudara sekalian ya. Kita karena seks itu bicara tentang otak. Kalau kita menunggu harus ada mood-nya baru berhubungan seks, maka tidak akan sering berhubungan seks. Tapi kalau kita kita tahu bahwa ini anugerah Tuhan, ini kita sedang melayani Tuhan, ini memuliakan Tuhan, ini melindungi pernikahan, orgasme membawa banyak manfaat, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Ya, oke. Jaga agar seks tetap hidup dalam pernikahan kita. Misalnya telepon atau email pasangan ya. Malam kencan kita jam 9 ya. Suami kita akan tahu bahwa kencan malam berarti kita ingin berhubungan seks dengannya. Dan jam 9 malam adalah waktu bersamanya apapun yang terjadi. Nah, kemudian afirmasi ya, peneguhan. Kalau tadi wanita yang utama, kebutuhan seks yang diutamanya afirmasi, peneguhan-peneguhan. Kalau pria yang di akhir ya, bagian 5 yang terakhir. Kebanyakan istri tidak menyadari ya betapa besar kekuatan kata-kata. Kata-kata dapat meruntuhkan suami atau membangunnya. Ya, suami bisa dibangun oleh kata-kata seorang istri ya. Suami yang hebat karena ada istri yang hebat di belakangnya. Jika seorang istri ya bisa meneguhkan suaminya seperti yang Tuhan ciptakan, ini akan membangun luar biasa seorang suami ya. Jadi kata-kata kita bisa membangun pasangan kita secara luar biasa. Afirmasi sangat penting ya. Dalam penelitian itu 55% menilai ini kebutuhan seks yang terutama ya, teratas 55%. Tidak ada suami yang akan menolak seorang wanita yang mengatakan kepadanya, kamu adalah kekasih yang luar biasa. Kamu menghidupkanku. Kamu memuaskanku. Aku yakin tidak ada wanita memiliki suami yang aku yakin tidak ada yang lain seorang wanita memiliki suami yang memuaskanmu seperti aku seperti kamu memuaskan aku. Ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji, kata-kata yang tulus, muji dengan tulus, kata-kata yang memberkati, saudara sekalian ya. Mari kita pakai kata-kata kita yang gratis, tapi ini bisa tak ternilai harganya, ya. Jadi banyak hal yang gratis, saudara sekalian ya. Kita dengan tubuh kita, dengan kata-kata kita, dengan sentuhan kita, dengan pelukan kita, tapi ini bisa mengubah masalah seksual, masalah emosional, ya. Jadi ada seorang kuasa kata-kata ini, saudara sekalian ya, ada seorang penulis hebat, pembicara hebat yang anaknya di drop out dari sebuah universitas. Larry Crabb, ya, Larry Crabb, seorang hebat, seorang psikolog, doktor ya. Anaknya di DO, di drop out.
Dan dia harus dari satu negara bagian naik pesawat ke mengunjungi anaknya. Dan dalam perjalanan dia hanya ngomong gini, Tuhan, hadirlah dalam mulutku, hadirlah dalam hidupku, ya Yesus, untuk bertemu dengan anakku. Nah, setelah ketemu anaknya, dia hanya ngomong gini, what can I do for you? Apa yang aku bisa lakukan untuk kamu? Kemudian anaknya itu bisa cerita, bisa dalam proses waktunya itu dia bisa kembali pulih, bangkit, dan bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab kembali. Ya, jadi kuasa kata-kata, saudara sekalian. Ya. Alangkah indahnya itu kalau diberikan ke pasangan kita, anak-anak kita. Nah, penutupnya, saudara sekalian, nanti silakan kalau ada mau diskusi. Orgasme sendiri ya sangat bermanfaat. Terapi seks Serups menawarkan 9 alasan mengapa orgasme baik untuk kita. Orgasme itu meningkatkan mood, meningkatkan serotonin di dalam otak kita, meningkatkan kadar endorfin, bahan kimia otak untuk merasa kita nyaman, senang, enak, rileks, gitu ya. Orgasme itu membantu kita rileks, melepaskan oksitoksin. Oksitoksin ini salah satu hormon yang membuat rasa senang sekali, gitu loh. Nah, sebetulnya oksitoksin juga bisa dilepaskan kalau kita yang tidak menikah, misalnya kita melakukan perbuatan baik, mendoakan orang, menyentuh orang, mengasihi orang lain, maka di dalam otak ini akan disemprotkan oksitosinnya, serot, seperti saudara tahu itu pewangi ruangan, ya. Akan keluar. Nah, saudara, perbuatan baik kita itu menyemprotkan oksitosin yang kita bisa atur. Kalau ada perbuatan-perbuatan baik tentunya ya. Jadi seks itu merupakan perbuatan baik, saudara sekalian ya. Relaksasi ikatan kimia di otak yang mengurangi stres, saudara sekalian ya. Stres itu sangat buruk. Sedangkan ada oksitoksin ini mengurangi stres. Ya, mungkin kita stres dengan masalah pekerjaan, masalah-masalah relasi, dan seterusnya. Itu hormon oksitosin sangat menolong. Orgasme mengusir pilek karena meningkatkan kekebalan, meningkatkan sistem limfosit yang melawan infeksi. Orgasme mengencangkan otot, khususnya wanita ya, khususnya dasar panggul wanita untuk mengontrol aliran urin dan terlibat dalam persalinan. Jadi ini berguna untuk wanita juga. Orgasme menjaga kadar estrogen. Ya, estrogen memiliki banyak fungsi ya, termasuk menjaga kulit kenyal, elastis, melindungi tulang, meningkatkan memori dan suasana hati. Ini buat wanita sangat baik, saudara sekalian ya. Daripada misalnya beli yang mahal-mahal, kenapa tidak dengan alami yang Tuhan berikan ya, dengan mau orgasme ya. Karena menjaga kulit kenyal, elastis, melindungi tulang, meningkatkan memori, suasana hati. Orgasme juga meningkatkan keinginan. Jadi prinsipnya apa yang tidak digunakan akan kehilangan. Jadi kalau kita pakai keinginan itu, maka keinginan untuk seks itu akan terus ada ya. Tapi kalau kita nggak pakai ya akan hilang ya, saudara sekalian. Padahal seks itu sangat baik dan banyak manfaat. Orang yang sudah umur 60 tahun pun sangat baik sekali untuk tetap berhubungan seksual ya, meskipun beda dengan yang masih muda. Orgasme mencegah rasa sakit, ya, membuat sehat dan bebas dari kram. Orgasme meredakan ketegangan seksual setelah kebutuhan seks terpenuhi oleh pasangan. Ini melindungi dari kecenderungan manusia untuk melihat wanita lain ya. Istilahnya buaya di dalam pria itu masih ada, besar atau kecil, tergantung prianya. Itu mendorong pria bisa mengendalikan buaya di dalam dirinya ya, karena di dalam pria ada buaya-buaya ya. Artinya memang kita manusia rentan dengan kejatuhan dosa ya. Orgasme membuat kita lebih dekat, saudara sekalian ya. Ini senjata pamungkas
di dalam berbagi dengan pasangan kita. Nah, mari saudara sekalian, tentu mungkin kalau yang pria ya sudah umur 60-an atau 50-an ke atas perlu pakai jelly lebih banyak lagi ya untuk supaya tidak sakit. Nah, di dalam 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Oke, saya berhenti di sini. Saya beri kesempatan saudara yang ingin menambahkan, ingin bertanya atau ingin kita boleh saling sharing, boleh, silakan. Silakan, Bu Yeni. Iya, selamat malam, Pak. Jadi saya ada pertanyaan. Sebenarnya tapi pertanyaannya mungkin agak keluar dari ini ya, Pak ya, dari materi karena saya belum menikah, Pak. Jadi saya cuma mau tanya aja sebenarnya kalau untuk mencari pasangan hidup yang baik gitu menurut Kristen tuh seperti apa sih, Pak? Karena kalau saya lihat itu ya kalau dibilang seperti tadi kan itu kan ada bilang wanita itu memang betul ya memimpikan yang spiritual ya. Maksudnya diajak berdoa, diajak ini itu memang saya setuju sih. Saya merasakan sendiri dari pengalaman itu kalau pacaran dengan orang yang lebih religius itu maksudnya tingkat kepastiannya itu lebih bagus daripada dengan orang yang tingkat kereligiusannya itu kurang gitu. Tapi gimana sih Pak supaya ya itulah ciri pria yang baik terus yang bisa diajak untuk komitmennya tinggi dalam pernikahan itu seperti apa? Karena saya juga lihat zaman sekarang ini orang itu gampang sekali cerai ya, nggak cuma orang Kristen sih sekarang orang walaupun Kristen itu tambah lebih gampang cerai. Sekarang orang Kristen pun juga banyak yang cerai, Pak, gitu. Jadi saya mau tanya aja gimana gitu. Terima kasih. Oke, saya langsung kasih ya. Yang pertama itu adalah orang yang punya komitmen kepada Kristus. Artinya tidak hanya dia sekedar orang Kristen, tapi harus yang sungguh-sungguh lahir baru, cinta Tuhan Yesus. Kemudian orang yang bisa terima dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang punya gambar diri yang baik, dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia akan menghargai pasangannya. Ya, nanti kalau menikah dengan orang seperti ini, dia akan menghargai pasangannya. Kalau orang rendah diri, dia suka merendahkan pasangannya juga. Kenapa? Gambar dirinya jelek. Kemudian orang yang punya arah tujuan hidup, dia jelas mau kemana. Kemudian dia punya otoritas kepada bisa menghargai otoritas yang di atasnya. Jadi dia menghargai orang tuanya, menghargai pemerintah. Jadi orang yang bisa punya otoritas. Kemudian yang tanggung jawab. Ya, orang ini punya tanggung jawab. Ya, saya pikir nanti karakter-karakter lain bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau menikah dengan orang seperti ini, punya percaya komitmen kepada Kristus, ya pasangan kita yang kita pilih, lalu dia menghargai dirinya sendiri, punya citra diri yang baik, dia punya menghargai otoritas, bisa punya tanggung jawab, punya tujuan jelas hidup mau kemana. Nah, maka kemungkinan besar menikah bahagia itu sangat baik. Jadi kalau menikah dengan seseorang perlu tulis ya kelebihannya, karakternya apa ini yang dia punya ini. Nah, kalau enggak ada ya lebih baik cari yang lain. Oke, terima kasih. Saya lihat yang dalam hubungan seks apa gaya duniawi diperbolehkan. Tadi Bapak bilang berhadapan saja karena kalau kurang gaya kurang variasi. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, saya langsung jawab ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tambahkan juga boleh. Intinya saudara sekalian ya, hubungan seks di dalam suami istri itu
apa namanya, yang saya bilang itu adalah waktu Pak Tong bilang gaya yang istimewa, gaya yang maksudnya sangat berhadapan, yang sangat pas cocok itu adalah manusia saja. Ya, hewan tidak ada yang bisa seperti itu. Ya, nah, makanya itu suatu hal yang indah. Hanya memang di dalam pernikahan ke Kristen itu bebas dengan semua gaya yang artinya perlu ada kreativitas. Jadi di situ boleh dibebaskan ya. Jadi apa ada kreativitas yang penting pertama kedua pasangan ini tidak ada yang keberatan. Lalu yang kedua juga tidak saling menyakiti, tidak merugikan. Selama Alkitab tidak melarang, ya sudah tidak apa-apa. Dan saya megang begitu. Terima kasih. Apa ada lagi yang mau ingin bertanya atau menambahkan? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Boleh, karena di sini kan rekan-rekan ini sudah menikah udah puluhan tahun ya. Kalau ingin menambahkan juga boleh, silakan ya. Siapa aja boleh, silakan. Apa ada silakan yang mau menambahkan atau ingin men-sharingkan sesuatu. Ya, yang mengenai buku itu saya belum bisa menjawab karena ini memang buku ini saya hanya membagi saja ya. Jadi kalau mau bisa cari nanti di Amazon atau apa untuk cari sendiri ya. Saya tidak terlalu tahu, sorry. Ya, terima kasih. Ada lagi saudara yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin ya. Yeni ingin bertanya lagi? Ya Pak, maaf Pak, saya mau tanya lagi terus. Ya. Bagaimana ya Pak ya caranya kalau menikah itu kan pastinya kan ini ada bumbu-bumbu lah, maksudnya bumbu-bumbu percekcokan atau apa. Nah, gimana sih Pak caranya mengatasi hal-hal semacam itu supaya tidak menjadi ledakan sampai ke perceraian gitu loh Pak. Biasanya kan kalau misalkan sering cekcok bertengkar itu kan nantinya bisa bikin terjadinya perceraian gitu kan Pak ya. Jadi gimana sih caranya supaya bisa meminimalisir percekcokan itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Yani. Menurut saya ini bisa didengarkan nanti materi saya yang beberapa waktu minggu lalu ya, saya bicara tentang DNA relasi. Nah, sedikit saya bicara di situ DNA of relationship itu seringkali kita laki-laki dan perempuan ini punya ketakutan-ketakutan. Ya, satu dengan yang lain ada ketakutan-ketakutan. Nah, sebetulnya kalau kita bisa sadar ketakutan kita apa, lalu kita bisa ungkapkan dan kita bertanggung jawab dengan ketakutan-ketakutan itu, dan kita menyadari ketakutan pasangan ya. Contoh kita ini takut ditolak, takut dikecilkan, takut tidak dihargai, takut gagal, takutnya banyak macam-macam ya. Nah, kalau kita bisa menyadari itu dan kita ambil tanggung jawab untuk bisa membereskan ketakutan-ketakutan kita, nah maka itu akan menolong untuk dalam relasi ini bisa lebih baik. Artinya ketika kita menyadari ketakutan pasangan kita, ya ketika misalnya konflik terjadi, konflik itu sebetulnya apa yang kelihatan itu bukan masalahnya. Sebetulnya yang di dalam itu masalahnya. Nah, mengerti yang di dalam ini itu penting. Jadi ketika saya mengerti pasangan kita ini punya takut, dia takut untuk dipandang rendah misalnya. Nah, saya mengerti ketakutannya dan berusaha menolong dia mengatasinya. Maka bisa mudah sekali terjadi
hubungan yang saling mengasihi tetap terjadi. Karena kalau tidak, hubungan yang saling mengasihi bisa menjadi hubungan yang bisa menjadi, ya silakan Bu Mariana, bisa menjadi hubungan yang saling negatif, ya, hubungan yang saling melukai. Nah, kemudian ada tadi, jadi bisa nanti dengarkan DNA relasi atau ya nanti bisa belajar ya tentang bagaimana menghadapi konflik. Intinya begitu ya, mengenali ketakutan-ketakutan kita dan membereskan dengan tanggung jawab pribadi. Kita coba cari kemenuhannya dari Tuhan. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yang tadi dalam variasi kehidupan seks, apakah suami boleh nonton yang semi-semi? Menurut saya jangan, karena kenapa? Karena nonton pornografi ini malah pertama, ya dari buku ini juga, saya ambil dari buku ini, mencuri keintiman yang sejati. Ya. Yang kedua, pornografi itu menghadirkan orang yang ketiga di dalam kamar pernikahan kita. Karena kan seks ini kan eksklusif suami dan istri saja. Tapi ketika kita menghadirkan orang ketiga, ya meskipun dalam bentuk visual, dalam bentuk imajinasi, ya kalau suami melihat wanita cantik kan mau tidak mau dia masuk dalam pikirannya. Ketika dia berhubungan seks dengan istrinya kan dia membayangkan wanita itu. Nah, itu suatu hal yang sudah dosa, ya. Nah, ketika dosa masuk pasti tidak akan ada kebaikan. Meskipun maksudnya tujuannya baik, ya, mau meningkatkan gairah seksual, ya. Tapi pornografi itu mencuri, ya, mencuri kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pernikahan, ya. Jadi lebih baik tidak melakukannya karena pertama itu dosa, kemudian itu kita akan melakukan perbandingan, ya, karena tidak mungkin kita akan menyaingi sesuatu yang ada di dalam pornografi. Kenapa? Di pornografi itu semua dibayar mahal, ya, sutradaranya, pemainnya, semua uang besar di situ. Nah, tentu sudah bisa bayangkan dan banyak kebohongan di situ. Nah, sehingga ketika mulai diperbandingkan, maka kita tidak akan puas dengan pasangan kita, tidak akan puas dengan hubungan seks yang ada, malah akan merugikan. Ya itu dulu dari saya. Ada lagi tadi, Pak, tadi awal ada info kelainan seks pada istri, mau tanya Pak, mereka ke dokter apa ya, kandungan atau kelamin? Ini tadi tidak disebutkan dokternya apa ya, jadi saya tidak bisa jawab. Tapi tidak apa-apa, saudara, kalau punya ada masalah-masalah, saudara boleh datang ke dokter yang berkaitan dengan masalah seksualitas, ada dokternya, ya. Oke, saya pikir ini karena waktunya, ya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Saya akan foto dulu. Setelah itu kalau boleh kita keluarkan ininya, ya, boleh kameranya di on. Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, ya, oke, terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa karena waktu. Mari kita berdoa, nanti kalau ada yang masih ngobrol-ngobrol, saya beri kesempatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih, kami boleh bersama-sama untuk belajar tentang 5 kebutuhan seks laki-laki dan perempuan. Biarlah apa yang telah kami pelajari ini, Tuhan boleh terus memakai menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, dan di dalam semuanya itu biar Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati kalau kami sedang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati, memberi pasangan hidup yang tepat. Kalau kami bergumul dalam masalah seksualitas, Tuhan juga tolong kami supaya kami bisa mengatasinya, kami boleh meningkatkannya melalui apa yang telah kami dengar ini. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin.
Ya, sekali lagi banyak terima kasih saudara-saudara sekalian sudah boleh mendengar